Rasa sakit yang parah menyebabkan seluruh wajah Mo Tianli berubah bentuk. Katakan padaku, di mana warisan Kaisar Mikong? Sebuah suara dingin datang, dan saat itulah Mo Tianli melihat wajah pengunjung itu. Sosok yang dingin dan menakutkan itu berdiri di stasiun Tanah Suci Taiyi. Menakuti semua orang yang hadir. Petapa Agung Yilong. Pada saat ini, Mo Tianli akhirnya mengenali orang yang datang, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Orang yang datang sebenarnya adalah pemimpin ketiga Asosiasi Naga Hitam, kekuatan tertinggi di Laut Alam Semesta Selatan, Yilong Great Sage. Sage Yilong yang agung, aku tidak tahu, biarkan aku pergi, aku benar-benar tidak tahu di mana warisan Kaisar Mikong. Kata Mo Tianli sambil menahan rasa sakit dan gemetar. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa dia menarik perhatian makhluk kuat seperti Yilong Great Sage. Sebenarnya itu karena warisan Kaisar Mikong. Tapi dia belum mendapatkan warisan Kaisar Mikong. Tapi dia telah menyinggung keberadaan yang mendominasi dan menakutkan seperti Sage Agung Yilong. Penyesalan di hati Mo Tianli saat ini tidak ada bandingannya. Pada saat yang sama saat dia berbicara, Mo Tianli juga dengan tergesa-gesa dan diam-diam mengaktifkan Sleep Gyokurir khusus di tubuhnya, mencoba meminta bantuan dari istana Tuan Kota. Kamu masih ingin melakukan sesuatu yang kecil di hadapanku. Sage Agung Yilong mencibir, dan langit dan bumi melonjak, secara langsung memblokir semua pesan agar tidak dikirim. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan cahaya berdarah yang dahsyat menyapu seluruh stasiun Tanah Suci Taiyi dalam sekejap, menembus ke dalam orang-orang ketakutan yang mengangkat kepala mereka di stasiun. Orang-orang kuat dan murid Tanah Suci Taiyi ini berjuang dengan susah payah dalam cahaya berdarah. Masing-masing seperti semut. Beberapa murid meledak di tempat dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Sage Agung Yilong memandang orang-orang kuat yang berjuang dan mati dengan acuh tak acuh, dengan senyuman gembira di bibirnya. Makhluk lemah yang membinasakan sampai mati dan menyaksikan mereka jatuh dalam keputusasaan adalah hal yang paling disukai oleh Sage Agung Yilong, urusan. Dia menyukai kegembiraan bermain-main dengan tepuk tangan semua orang. Hahaha, aku tidak pernah menyangka Tanah Suci Taiyi akan menjadi seperti sekarang ini. Di kamarnya, Luo Xinyan, yang berada dalam tahanan rumah, jatuh ke tanah kesakitan, meringkuk di sana. Memandangi bangunan yang runtuh dan pembangkit tenaga listrik Tanah Suci Taiyi yang tak terhitung jumlahnya di luar yang berputar dan meledak kesakitan, dengan senyuman histeris di wajahnya. Menghadapi, dia senang Luona telah diusir olehnya, tetapi dia juga merasa tertekan karena Kelu tidak berada di Tanah Suci Taiyi saat ini. Tuan Sage Agung Yilong, dia adalah anggota keluarga Luo di wilayah bintang Arturus. Warisan Kaisar Mikong kemungkinan besar ada di tangan keluarga Luo-nya. Mo Tianli melihat sosok Luo Xinyan saat ini, dan tiba-tiba berkata kesakitan dan cemas. Sage Agung Yilong mengalihkan pandangannya dan melihat Luo Xinyan yang compang-camping. Dengan sedikit mengangkat tangan kirinya, Luo Xinyan diserap ke dalam tangannya oleh kekuatan tak terlihat. Melihat mata dingin dari Sage Agung Yilong, Luo Xinyan merasa jiwanya membeku dan pikirannya menjadi kosong. Biarkan aku melihatnya. Mata Sage Agung Yilong dingin, dan aura gelap tak terlihat merembes keluar dari tangannya, berubah menjadi kabut gelap dan masuk ke tubuh Luo Xinyan dari banyak lubang di tubuhnya. Jeritan melengking keluar dari mulut Luo Xinyan. Luo Xinyan merasakan nafas tak kasat mata seperti tentakel memasuki dirinya dari mata, lubang hidung, mulut, telinga, dan bahkan pori-pori tubuh bagian bawahnya. Kekuatan sombong ini mengalir ke seluruh tubuh dan darahnya,
dan kemudian muncul di benaknya dalam sekejap, langsung menembus ke dalam jiwanya. Memang ada aura luar angkasa yang tak terlihat di tubuh wanita manusia ini. Sage Agung Yilong menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam garis keturunan Luo Xinyan, dia merasakan warisan luar angkasa yang istimewa. Keturunan dari garis keturunan Kaisar Mekong. Sage Agung Yilong sangat bijaksana, dan pada saat yang sama, kekuatannya telah menembus ke dalam jiwa Luo Xinyan, mencoba menangkap sebagian dari ingatan pihak lain ke dalam pikirannya. Namun, ketika kekuatannya pertama kali memasuki jiwa Luo Xinyan, kekuatan warisan luar angkasa yang tak terlihat keluar, sebenarnya menolak pencarian jiwanya. Meskipun kekuatan perlawanan semacam ini sangat tipis, itu pasti semacam kekuatan luar angkasa tingkat atas. Apakah itu tanda dari garis keturunan Kaisar Agung Mekong? Sage Agung Yilong dengan paksa menembus kekuatan warisan ruang tipis ini dan dengan paksa menembus ke dalam jiwa Luo Xinyan. Jeritan melengking terdengar, dan jiwa Luo Xinyan musnah di tempat. Jiwanya terbang dalam sekejap, dan tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi bubuk. Namun pada saat kematiannya, Raja Kera Yilong masih menangkap sejumlah besar pecahan ingatan. Kebanyakan darinya adalah adegan menyedihkan saat Luo Xinyan dirusak oleh orang-orang dari Tanah Suci Taiyi. Hanya sebagian kecil yang menceritakan tentang Luona, yang ditangkap oleh Sage Agung Yilong. Lona, warisan keluarga tidak bisa dicari jiwa. Begitu jiwa dicari, kekuatan warisan jauh di dalam garis keturunan akan terstimulasi, dan jiwa orang yang jiwanya dicari akan tersebar di tempat. Sage Agung Yilong memandang Luo Xinyan yang jatuh dan menghilang di tangannya, berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Kaisar biasa tidak dapat dengan mudah mencari jiwa orang lain, tetapi dia adalah orang kuat tingkat kaisar puncak, dan dia bukan kaisar biasa. Biasanya mencari jiwa untuk sosok puncak seperti Luo Xinyan, meskipun pihak lain memiliki risiko menjadi seorang bodoh, tapi dalam keadaan normal itu tidak mungkin. Adapun jiwanya, dia mati di tempat. Apa yang sebenarnya adalah aturan tata ruang dalam garis keturunannya, kekuatan hukum tertinggi yang beredar dalam kegelapan, mencegah bocornya informasi tertentu. Betapa agung Yilong matanya. Dikabarkan bahwa Kaisar Mekong telah diwarisi oleh seorang kaisar dewa tertentu. Itu tidak masuk akal. Tetapi operasi kekuasaan tertinggi aturan sebelumnya lebih unggul dari kaisar. Mungkinkah itu? Apakah rumor itu benar? Menyipitkan mata Petapa Agung Yilong menjadi panas, jika ini masalahnya, maka keluarga Luo ini mungkin benar-benar merupakan garis keturunan yang ditinggalkan oleh Kaisar Mekong, tetapi penduduknya dibatasi oleh aturan harta karun tertinggi, sehingga mereka tidak dapat diungkapkan oleh pencarian jiwa sama sekali. Ada petunjuk tentang harta karun tertinggi. Inilah sebabnya warisan Kaisar Mekong tidak ditemukan selama bertahun-tahun. Apakah karena hukum tertinggi menyembunyikannya? Jika benar, apakah benar Mo Tianli belum diwarisi? Orang bijak Yilong yang agung memiliki mata yang tajam sehingga dia dapat menganalisis banyak konten dan informasi dalam sekejap. Lona adalah keturunan sebenarnya dari keluarga Luo. Jadi warisan tentang Kaisar Mekong kemungkinan besar ada pada orang ini. Orang ini pernah berada di Tanah Suci Taiyi sebelumnya. Dia baru saja melarikan diri dan pergi mencari Qin Chen. Dari ingatan Luo Xinyan, Raja Kera Yilong juga mendapat beberapa bagian tentang Luona, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia sebenarnya datang terlambat. Jika dia selangkah lebih awal, Rona mungkin sudah berada di tangannya. Sepertinya kamu benar-benar tidak berguna. Sage Agung Yilong memandang Mo Tianli, dan matanya yang dingin membuat Mo Tianli ketakutan.
Dia buru-buru berkata, Sage Agung Yilong, Tanah Suci Taiyi kami bersedia menyerah kepada masyarakat naga hitam, tolong beri saya satu. Engah. Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar orang bijak Yilong telah mencabut kepala Mo Tianli dari lehernya. Dan darah langsung memercik setinggi ratusan kaki seperti air mancur. Klik. Sage Agung Yilong membuka mulutnya dan Sage Agung Yilong mengubahnya menjadi lubang hitam yang menakutkan. Dia melemparkan kepala Mo Tianli ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Sage Yilong yang agung, bahkan jika aku, Mo Tianli, mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang, meledak. Jiwa Mo Tianli melonjak dari tubuhnya, dan dia tampak ngeri. Mengetahui bahwa tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup, dia langsung mengaktifkan sihir Ziji terkuatnya untuk meledakkan jiwanya. Huff, apakah kamu ingin meledakkan dirimu di depanku? Sage Agung Yilong mencibir, membuka mulutnya, dan berteriak, mulutnya berubah menjadi pusaran air yang gelap, dan kekuatan magis yang tak terlihat menyelimuti jiwa Mo Tianli yang hancur, dan hendak menelannya ke dalam perutnya. Tapi tiba-tiba, ekspresi Yilong Great Sage berubah. Sedikit. Ledakan. Cahaya ungu yang menakutkan meledak, memenuhi seluruh tanah suci Taiyi dalam sekejap. Cahaya ungu cemerlang menutupi langit dan matahari. Pada saat Mo Tianli menghancurkan dirinya sendiri, seluruh tanah suci Taiyi juga meledak. Ledakan. Dalam sekejap, tanah suci Taiyi berubah menjadi reruntuhan yang tak ada habisnya. Tanah suci Taiyi terletak di kota Nanyuan dan secara alami terhubung dengan formasi pelindung kota Nanyuan. Penghancuran dirinya secara alami memicu fluktuasi dalam formasi pelindung kota Nanyuan. Naga petapa agung dari kota naga hitam menghancurkan tanah suci Taiyi kami untuk mendapatkan warisan Kaisar Mikong. Raungan gemuruh, ketika Mo Tianli meledak sebelum kematiannya, disertai dengan kehancuran seluruh tanah suci Taiyi, langsung bergema di seluruh dunia dan mengejutkan kota Nanyuan yang damai. Mo Tianli ini sebenarnya sudah sangat siap. Wajah Sage Agung Yilong pucat, dan dia menelan jiwa Mo Tianli langsung ke dalam perutnya. Mengetahui bahwa dia telah membuat khawatir rumah tuan kota Nanyuan. Dia bergoyang, melangkah keluar, menghilang dalam sekejap, dan bergegas ke tempat gua Qin Chen berada. Saat petapa Agung Yilong pergi, banyak orang dan murid kuat di seluruh tanah suci Taiyi berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa suara. Istana utama kota Nanyuan. Lokasi tanah suci Taiyi hilang. Orang-orang kuat yang memantau pergerakan kekuatan utama di kota Nanyuan semuanya bingung saat melihat pesan yang dikirim kembali dari formasi penjaga. Sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat, pergi dan beritahu penguasa kota. Semua orang ketakutan dan buru-buru berteriak. Inti kota Nanyuan adalah gua nomor 6199, distrik Yuanjia. Tiba-tiba Qin Chen, yang menutup matanya, membukanya. Ledakan. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan aura kuat kaisar tahap akhir tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama puluhan juta tahun, meletus dalam sekejap. Membangunkan Saroye yang tertidur. Nanti Kaisar merasakan aura kuat di tubuhnya, Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Setelah melahap lebih dari 10 juta kristal Kaisar, tingkat budidayanya benar-benar melonjak dari Kaisar puncak di periode tengah ke Kaisar di periode akhir. Semuanya akan jatuh pada tempatnya. Kejutan yang tidak terduga.